apa namanya webinar Creo. Mungkin tadi yang sudah Bapak dan Ibu dan teman-teman semua lihat, kita di sini akan ngebahas lebih jauh nih terkait Creo itu apa, gitu kan. Terus juga secara penggunaan seperti apa. Pokoknya intinya lebih ke efisiensi proses desain dan simulasi itu menggunakan Creo itu seperti apa, gitu ya. Jadi selamat datang ya, apa namanya seluruh apa namanya rekan-rekan semua di webinar ini dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu ya apa namanya untuk hadir. Nah, ini mungkin sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu ya apa namanya rekan-rekan semua. Sebelumnya salam kenal, saya Ariel dari Hetra Teknologi Indonesia. Saya yang akan jadi MC atau istilahnya ya yang akan jadi opening ya untuk apa namanya materi kita hari ini dan saya juga ditemani oleh teman saya, namanya Mas Leo. Halo Mas Leo. Halo Mas Eril. Oke, ini Mas Leo ya teman-teman, apa namanya application engineer yang ada di Hetra. Mas Leo ini udah apa namanya menggunakan Creo itu udah lama banget ya. Jadi ya kita nanti akan sharing-sharing lebih jauh terkait Creo ini apa, gitu kan, secara penggunaannya seperti apa dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas Leo yang akan kita sesi di webinar kali ini ya. Iya benar. Oke, sip kalau gitu. Oke, ini mungkin apa namanya dari teman-teman kita kenalan juga ya teman-teman ya. Ini boleh dong nih teman-teman dari mana asalnya dan juga mungkin udah pernah pakai Creo atau belum nih untuk desain gitu. Dan kalau misalkan udah itu ngedesain apa biasanya? Apakah ke proses manufacturing atau ke construction misalkan atau apa gitu? Boleh dong teman-teman. Jadi biar kita tahu dulu ya satu sama lain nih teman-teman. Mungkin ada yang udah pernah kenal Creo kah atau mungkin belum pernah tahu bahkan Creo itu apa gitu kan. Jadi biar nanti kita di materi pun akan lebih istilahnya akan lebih seru ya seperti itu. Oke, ini dari Kak Syara Hakim. Halo, saya Syara dari Kerawang dan sudah tahu Creo sedikit. Wes, siap Kak Syara. Oke, ini berarti baru tahu sedikit aja ya, Kak ya. Oke. Ini mungkin dari teman-teman yang lain, saya jujur siap, siap Kak Juju dari Cisauk atau BSD belum tahu sama sekali soal Kreo. Oke. Ini dari Kak Muhammad Nur Huda baru kali ini dengar Kreo. Oke, siap. Baru ini ya, berarti ya. Arif, Bandung, belum tahu dan baru dengar. Oke. Pak Priyono, salam kenal. Saya Priyono. Siapa? Salam kenal. Saya dari Madrasah Subono, Tangsel. Siap. Belum tahu Kreo. Saya juga seorang product designer, ingin mengetahui potensi Kreo. Oke, siap. Oke, ini berarti mungkin dari yang saya lihat bisa dikatakan istilahnya ini ya, apa namanya, dari teman-teman nggak banyak yang tahu Kreo gitu kan. Dan juga apa namanya baru ada yang tahu sedikit juga gitu kan dan juga mungkin ada yang udah pakai juga nih pada nih wes pakai Creo untuk desain mode. Oke, siap kalau gitu. Berarti aku asumsikan mungkin dari rekan-rekan semua hampir semuanya mungkin baru tahu dan belum ada yang tahu ya. Mungkin yang sudah dengar dan sudah menggunakan hanya sedikit saja, cuman nggak apa-apa banget karena yang akan kita dalamin hari ini itu lebih ke introduction juga kok apa namanya terkait Creo ini seperti apa, penggunaannya gimana dan potensi-potensinya itu apa aja. Karena mungkin kalau misal teman-teman pernah dengar namanya software Pro Engineer ya, itu juga sebenarnya itu software Creo yang sekarang diubah nama aja gitu. Nah, itu jadi sebenarnya Creo ini tuh sudah lumayan lama, cuman mungkin banyak yang belum tahu ya. Cuman nggak apa-apa banget. Nanti kita akan belajar bareng-bareng sama Mas Le terkait Creo ini tuh akan seperti apa. Gitu. Oke. Halo Kak, saya dari Palembang sudah pernah tahu tentang Creo karena ketika tukang pelajar ke Cina itu menggunakan software Creo. Tapi saya masih awam. Oke, siap. Siap Kak Hadafi.
Ini dari Mas Amam, salam kenal saya Amam. Pertama kali tahu Creo saat meeting dengan salah satu vendor asal Cina. Kesan pertama mirip software sebelah, sebelah tidak pernah menggunakan langsung secara pribadi. Ya, memang software ini nggak jauh beda kayak software 3D CAD pada umumnya ya. Nggak jauh beda kayak mungkin teman-teman udah banyak menggunakan SolidWorks atau misal CATIA gitu ya. Itu memang secara penggunaan memang nggak jauh beda gitu. Cuma nanti yang di Creo tuh itu apa aja sih? Nah, itu nanti yang akan kita bahas lebih jauh. Oke, ini mungkin eh, kita akan belajar apa aja nih, Mas Leo, di sesi webinar kali ini. Boleh spill dikit dong nih, Mas Leo. Ya, oke. Mungkin hari ini webinar tentang ini ya, mold. Jadi lebih lebih ke plastic part. Jadi di sana ntar saya jelasin probability creo itu seperti apa untuk eh, mendesain mold, lalu membuat mold base sampai ke nanti simulasi aliran fluida ya pada eh, plastic part gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi lebih bahasanya lebih ke arah moldnya sih untuk hari ini. Oke, oke. Berarti lebih ke mold, tapi dari proses desain sampai ke eh, analisis fluidanya seperti apa gitu ya, Mas Leo ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sip kalau gitu. Oke, teman-teman, berarti secara gambaran kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini mungkin sebelum masuk materi, saya izin ini dulu ya, apa teman-teman namanya sesi dokumentasi. Boleh dong nih di on cam dulu sebentar untuk apa namanya untuk dokumentasi. Ini ada 48 orang ya, lumayan banyak yang hadir. Ini ada dua slide, teman-teman semua. Ini Pak Priyono, Pak Yusuf, Pak Denny, Pak Juju, Pak Amam, udah nih. Ayo teman-teman yang lain boleh. Oke. Sip. Eh, sambil kita foto bersama dulu ya untuk sesi dokumentasi. Ini ada dua slide rekan-rekan semua. Oke, siap ya? Ayo kita pose slide pertama. Tiga, dua, satu. Oke, slide kedua. Ganti gaya. Tiga, dua, satu. Sip. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Boleh selama materi on cam ataupun mau off cam pun juga nggak masalah ya. Jadi apa namanya bebas gitu. Cuman secara flow nanti kita akan ada apa namanya dari saya akan coba menyampaikan dari Hetra Teknologi itu apa. Kemudian nanti akan masuk ke sesi Mas Leo terkait dari PPT dulu gitu ya terkait Creo ini apa gitu kan. Sama nanti sisanya di akhir kita akan ada demo juga terkait penggunaan Creo seperti apa sampai nanti dari teman-teman itu kita diskusi juga ya. Jadi dari yang sudah dipaparkan nanti di akhirnya kita akan ada sesi diskusi juga seperti itu. Oke, ini aku izin record dulu. Recording in progress. Oke, sebelum masuk materi, aku izin presentasi sedikit ya teman-teman terkait apa sih Hetra Teknologi Indonesia itu sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya kita pribadi itu bisa dikatakan kita lebih ke provider ya. Artinya kita melakukan services untuk teknologi yang mana kita itu sudah established dari 2017 gitu. Nah, kita ini bisa dikatakan sebagai authorized dari Creo itu sendiri. Terus juga mungkin kalau teman-teman di ranah engineering tahu ANSYS ya untuk simulasi. ZWCAD kalau teman-teman tahu itu yang untuk 2D dan juga Vuforia. Vuforia ini untuk lebih ke arah teknologinya. Seperti itu. Nah, eh, bisa dikatakan kita fokus ke ranah software bisa bisa dibilang ya teman-teman dari 2D, 3D, analisis, terus juga transformasi digital gitu kan. Itu kita fokus ke ranah tersebut gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih dari teman-teman apa namanya fokusnya secara background itu memang desainer 2D atau 3D, nah itu pas banget nih sama kita. Kita pun juga sama gitu, karena kita pun juga juga nge-provide dari 2D, 3D sampai ke simulasi gitu. Nah kita fokusnya lebih ke istilahnya ngebantu buat teman-teman kalau misalkan dari teman-teman ada kendala, entah dari software apapun, dan juga kita juga pengen nih apa namanya secara apa namanya engage itu kita nggak cuma jualan, tapi kita juga deket sama teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita itu sebenarnya produk Hetra banyak ya teman-teman karena ya ini yang bisa dilihat kita kebagi menjadi tiga sub ya atau tiga divisi kalau di dari Hetra sendiri ada engineering. Nah ini Creo ya teman-teman yang nanti akan kita bahas lebih jauh.
Nah, kemudian ada MATCAD. MATCAD mungkin lebih ke perhitungan di engineering. Nah, terus juga ada ZWCAD untuk 2D dan juga ada ANSYS untuk simulasi. Kalau untuk di teknologi yang digital, ini ada Vuforia ya, teman-teman. Vuforia ini sebenarnya lebih ke teknologi augmented reality. Ya, kalau lebih dan juga kalau di industri AEC juga sama, 2D and 3D juga sampai ke apa namanya render, ada SketchUp, V-Ray, Enscape, MethodProd dan sebagainya. Mungkin kita akan lebih fokusnya ke Creo ya teman-teman, karena sesuai dengan tema kita akan lebih ngedalamin terkait Creo. Kalau misalnya nanti ada diskusi di luar Creo pun juga nggak masalah, cuma nanti yang akan kita prioritaskan tetap lebih ke Creo dulu ya teman-teman ya. Jadi secara penggunaan Creo itu seperti apa. Nah singkat, Creo ini dari apa namanya base-nya itu dia emang 3D CAD, yang mana untuk bisa desain 3D, bisa juga untuk di-convert ke 2D drawing, untuk machining juga bisa, sampai ke analisis juga bisa. Seperti itu. Nah, ini gambaran sedikit ya, apa namanya terkait Hetra Teknologi dan juga software Creo itu apa sih gitu, penggunaannya seperti apa dan ya secara overview itu gimana gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya perkenalan tentang Hetra ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini boleh langsung Mas Le, silakan untuk materi sesi hari ini. Oke, ya ini mungkin saya screen dulu kali ya. Bentar. Oke, udah terlihat ya screen saya ya, Mas Eril ya? Sudah, Mas Leo. Nah, Mas Leo. Oke, ya. Oke, eh sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semuanya ya. Ini mungkin jam-jam ngantuk gitu ya, karena mungkin ada yang puasa juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita eh, seru-seruan aja di webinar kita kali ini. Ya, mungkin eh saya kenalkan diri lagi ya. Jadi saya Leo dari PT Hetra sebagai Customer Success Manager ya untuk solusi-solusi dari PTC, dari Microsoft dan lain-lain. Jadi untuk hari ini saya akan membawakan materi terkait eh, Mold itu sendiri ya. Jadi untuk temanya untuk hari ini judulnya yaitu efisiensi proses tooling melalui desain dan simulasi terintegrasi itu. Jadi kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya masih melihat ya kan dari pemerintah juga apa tuh mengencarkan ya banyak industri atau banyak perusahaan asing nih yang bergerak di bidang elektronik, di otomotif atau bahkan di consumer good ya. Itu jadi banyak klien-klien kami itu yang bergerak di bidang consumer goods, elektronik yang memang mereka pada dasarnya itu mendesain sebuah komponen berbahan plastik gitu ya. Jadi makanya pada tema webinar kita hari ini saya akan bahas lebih ke arah mold. Kenapa? Karena ini penting mold itu sebagai apa ya? Saya bilang itu sebagai core-nya lah ya, dari sebuah desain untuk plastik gitu. Nah, jadi saya bahas dulu ya dari Creo itu sendiri. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Eril di awal. Creo itu merupakan software CAD ya untuk mendesain sebenarnya 3D CAD design dan Creo juga sebenarnya bisa digunakan untuk simulasi sampai ke simulasi yang benar-benar cukup advance ya. Nah, ini mungkin ada gambaran umumnya aja terkait Creo itu apa. Jadi yang tadi saya sebutkan, Creo merupakan platform ya atau software CAD ya, CAM dan juga CAE. Jadi di Creo itu kita bisa mendesain, bisa melakukan simulasi machining, baik itu milling atau bahkan itu turning gitu ya, sampai ke eh, simulasi yang benar-benar cukup komprehensif, misalkan simulasi finite element, statik ya, linear atau bahkan simulasi fluida ya, seperti itu. Nah, jadi secara umum Creo itu merupakan solusi atau alternatif software yang digunakan untuk mengintegrasikan semua kebutuhan engineering ya, terlebih di arah manufacturing. Karena kita di sini bisa melakukan konsep desain, melakukan detail desain, simulasi, manufacturing, dan juga nanti kita bisa
dari sesama tim engineering itu melakukan data management ya atau communication. Jadi ini juga penting karena biasanya sesama engineer tuh terputus ya hubungan komunikasi datanya tuh saling-saling tukar datanya tuh saling-saling terhambat gitu. Nah, kita bisa nanti menggunakan solusi dari PTC itu juga bisa itu menggunakan Windchill ya untuk data management gitu. Jadi gambaran umumnya Cray itu merupakan software CAD ya, CAM dan juga CAE yang bisa terintegrasi dengan satu dengan lainnya gitu. Nah, di sini saya ada gambaran ya, kenapa sih kita harus menggunakan Creo sebagai solusi CAD masa kini ya atau modern ya. Jadi yang kita bayangkan ya, dari product development itu kan prosesnya cukup panjang ya, dari tahap konsep, lalu membuat desainnya, lalu membuat apa detailed gambar atau drawing ya, atau workshop workshop drawing gitu, sampai ke simulasi. Bahkan nanti ujungnya itu bisa sampai ke proses machining ya, CAM itu sendiri. Karena untuk sekarang ya, di era modern ini, di era digital, semuanya itu pasti menggunakan 3D object ya, 3D geometri gitu. Jadi mostly kebanyakan di manufaktur sekarang tuh menggunakan 3D geometri. Jadi untuk dari tahap konsep ya, tahap konsep desain, tahap proses perancangan itu sendiri sampai ke verifikasi dan validasi itu tahap simulasi ya, sampai ke tahap produksi itu kita dari Creo itu sangat bisa terintegrasi dengan sangat baik gitu. Jadi yang kita bisa lihat nih dari gambar ini adalah menunjukkan flow yang sangat apa ya, sangat mulus, sangat terintegrasi lah ya dari tahap kita mendesain awalnya sampai ke nanti tahap proses machining itu semua bisa dilakukan dengan satu platform software aja itu menggunakan Creo gitu. Nanti saya tunjukkan juga bagaimana workflow-nya ya dari kita mendesain sampai nanti kita melakukan proses machining atau proses CAM gitu. Seperti itu. Nah, ini yang juga nggak kalah penting ya. Jadi dari tahap product development itu, dari tahap perancangan sampai produksi itu memang membutuhkan banyak sekali ya perubahan-perubahan gitu, modifikasi, lalu editing gitu ya. Jadi maka dari itu karena kerja itu sistemnya satu software itu bisa terintegrasi dengan banyak hal gitu ya. Jadi kita sangat mudah nih untuk melakukan perubahan-perubahan modifikasi baik itu di geometrinya, di 3D-nya, nanti sampai ke proses CAM-nya gitu. Nanti saling terhubung lah seperti itu. Jadi makanya ini yang saya bilang Creo itu software yang sangat-sangat komprehensif gitu ya. Kita hanya butuh satu software untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang memang krusial dari workflow perusahaan seperti itu. Oke, lalu ya ini yang tadi saya bilang, jadi ada beberapa hal yang memang kenapa sih kita harus menggunakan Creo dibandingin software CAD yang lain ya. Satu ya, yang kita sering lihat adalah di perusahaan manufaktur sekarang ini banyak mereka yang masih menggunakan banyak solusi third party gitu ya. Jadi misalkan saya punya software CAD sendiri, software CAM sendiri, software simulasi atau software analisis sendiri gitu ya. Itu memang tidak apa ya, tidak praktis dan juga mungkin akan terhambat nih. Karena kita harus banyak ngolah data, banyak mindahin data, merubah ke format-format yang memang harusnya itu nggak perlu kita rubah gitu kalau kita punya satu software gitu. Nah, Creo ini tahu masalah-masalah itu gitu di perusahaan manufaktur dan perusahaan yang sekarang kita temui itu ya. Jadi dengan adanya Creo itu kita bisa saling terintegrasi dari data data engineering ya sampai ke data eh, apa yang bisa kita gunakan di dalam manufaktur gitu. Ya saling apa ya, saling terintegrasi ini membuat Creo ini menjadi software yang sangat robust untuk di industri manufaktur karena yang tadi saya bilang ya kita bisa saling terhubung dengan satu software aja, satu solusi aja tanpa kita memerlukan solusi-solusi yang lain seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya terkait Creo tentang review aja singkat tentang Creo ya seperti apa software desain dan CAM dan CAE secara satu software aja gitu. Nah, mungkin saya langsung aja nih masuk ke tema kita hari ini terkait
plastic injection dan molding design proses ya. Jadi yang tadi saya bilang di awal, saya mengambil tema ini karena saya lihat di Indonesia ini udah mulai berkembang nih. Banyak perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan global itu yang eh, memulai atau membuat pabrik ya di Indonesia nih. Terlebih di otomotif, di plastik, consumer good ya, electronics gitu ya. Itu jadi banyak nih. Jadi saya melihat mereka ini memiliki software, tapi software itu masih kurang dari segi kepraktisan ya, dari segi terintegrasinya dengan dengan proses yang lainnya gitu ya, dari desain sampai ke CAM-nya itu sendiri. Nah, di sini saya akan jelasin singkat aja terkait plastic injection karena sesuai tema kita kali ini saya akan bahas lebih ke arah mold plastik ya gitu. Jadi spesifiknya itu di plastic injection gitu. Nah, mungkin ya gambaran umumnya itu seperti ini, flow sederhananya ya. Jadi ini ada flow chart aja sebenarnya yang saya buat sederhana terkait gimana kita mendesain dari awal sampai ke akhir ya. Tuh, dari tahap kita desain partnya sampai ke akhir. Nah, biasanya dari flow-nya kita harus punya geometri 3D-nya dulu ya. Biasanya itu bisa dari file yang tadi saya sebutin kayak misalkan saya punya file STP atau file IGIS atau file Parasolid ya. Yang sering tiga itu ya. Nah, lalu saya buka di Creo nih gitu. Itu kita harus punya dulu nih 3D geometrinya gitu sebagai produknya gitu. Lalu kalau enggak kita tuh bisa mendesain dari awal tuh di Creo langsung. Jadi nggak harus pakai kita nggak harus import dari software lain, tapi kalau mau lebih praktis kita juga bisa langsung dari Creo-nya nih mendesainnya seperti itu. Lalu nanti ketika kita misalkan mengimport sebuah geometri ya dari software lain itu terkadang beberapa software itu tidak bisa menerima geometri secara utuh gitu. Artinya di sini itu kita harus melakukan reparasi, baik itu melakukan reparasi geometri secara surface, secara bentuk ya, agar benar-benar dia itu solid ya. Karena kan eh, apa ya identikalnya dari si software-software seperti Creo ini kan dia harus mostly solid ya, solid geometri gitu. Nah, kita harus merapikan dulu tuh geometrinya. Kalau memang pas kita import itu ada banyak isu terhadap geometrinya. Misalkan tadi yang saya bilang tuh, surface-nya berantakan atau surface-nya hilang. Jadi kita harus melakukan repair gitu. Kalau misalkan kita desain awal di Creato akan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena biasanya sudah menjadi solid geometri utuh gitu, tidak berbentuk surface yang berantakan. Jadi tidak perlu di repair lagi seperti itu. Nah, karena Creo ini multifunction ya, jadi untuk repair-nya pun kita juga bisa melakukan repair langsung di softwarenya tanpa kita memerlukan third party solution. Jadi nanti kita bisa namanya itu ada fitur import data dokter. Jadi kita bisa melakukan reparasi geometri langsung dari si software Creo-nya. Itu. Oke, selanjutnya itu kita bisa untuk proses step selanjutnya adalah DFM atau Design for Manufacturability ya. Jadi di sini tuh kita bisa mengecek secara utuh geometri kita nih, apakah geometri kita tuh sudah layak nih dibuatkan moldnya. Artinya di sini kita coba cek dulu secara eh, proses ini ya, moldability itu kayak bagaimana, apakah dia sudah sesuai nih untuk dijadikan mold. Misalkan ini sudah draft angle-nya sudah sesuai belum sama yang dibutuhkan gitu ya di produknya gitu. Kita juga bisa ngecek langsung di Creo-nya, draft angle, lalu thickness biasanya kan ya. Lalu nanti kalau mau lihat undercut gitu itu kita bisa ngecek langsung di proses geometrinya atau proses DFM-nya tadi gitu ya. Nah, setelah proses DFM ini berjalan dengan baik, sudah sesuai gitu ya, kita bisa masuk ke tahap mode analysis. Jadi tahap mode analysis ini lebih ke arah proses injeksi ya. Jadi nanti kita akan melakukan proses simulasi flow aliran ya pada produk kita itu apakah ini sudah sesuai nih. Kita ntar bisa tahu nih kira-kira runner gate-nya itu yang posisi yang sesuai itu gimana itu bisa ketahuan juga nanti pakai mode analysis di Creo. Nanti kita juga bisa tahu nih hasilnya seperti apa. Misalkan nanti ada air trap, ada weld marks dan lain-lainnya di dalam plastik part kita. Kita bisa mengidentifikasi di awal. Jadi ini penting karena biasanya kebanyakan company itu melupakan tuh simulasi-simulasi seperti ini
yang berujung pada fatal ya ketika udah diproduksi, udah jadi semua di trial and error, banyak terjadi kegagalan di plastik partnya. Tuh. Nah, ketika sudah melakukan proses mold analysis, kita selanjutnya adalah membuat toolnya atau membuat mold desainnya. Biasanya kita nyebutnya tuh core dan cavity dulu ya, karena kan ini adalah eh, apa tuh standarnya ya. Jadi untuk mold dan cavity, sorry, core dan cavity ini memang wajib untuk pembuatan moldnya gitu. Nanti di sana tuh kita bisa melakukan proses pembuatan parting line, parting surface gitu ya. Nanti sampai ke nanti kalau mau ngecek apa namanya secara bukan geometri, secara bentuk ya, secara DFM tuh untuk moldnya apakah sudah sesuai, ntar gitu juga bisa cek pakai fitur analisis di Creo juga gitu. Nah, setelah selesai nih udah jadi core dan cavity-nya, biasanya kita akan lanjut ke proses pembuatan mold base ya. Jadi mold base ini nanti kita bisa meletakkan seperti ejector, pin, gitu ya, dan yang lain-lainnya. Jadi komponen-komponen mold base nanti kita dijadikan satu ya, di satu gabungin di antara si mold desainnya dan mold base-nya nanti gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah proses cam-nya. Jadi ketika semua sudah selesai, mold base-nya sudah jadi, mold desainnya sudah jadi, terakhir adalah proses cam ya. Jadi untuk proses machining adalah si core sama cavity-nya gitu. Jadi nanti di Creo juga menyediakan tambahan ya, extension untuk membuat simulasi cam-nya langsung gitu. Jadi nanti ketika kita sudah selesai nih membuat mold base-nya, kita bisa langsung juga membuat eh apa tuh machiningnya ya, simulasi machiningnya. Nanti juga nanti hasil hasil berupa G-code gitu ya untuk diletakkan di atau diinsert ke dalam mesin-mesin CNC kita seperti itu. Oke, itu mungkin sekilas saja terkait flowchart dari plastic injection molding design ya secara umum gitu ya. Nah, ini mungkin ada lagi tambahan yang kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi biasanya di Creo itu kan eh, apa? Bisa kita desain langsung nih si plastik partnya tadi yang saya bilang. Nanti kalau misalkan eh, bapak atau ibu itu misalkan udah ada produknya ya dari software lain, itu bisa juga ntar dimasukin ke Creo-nya. Karena Creo kan mendukung ini ya, mendukung banyak software. Jadi misalkan bapak ibu makanya sekarang SolidWorks atau software yang lain ya, yang umum gitu ya. Terus dibuka di Creo masih bisa nih file dibuka secara langsung tanpa harus rubah STP atau ke Parasolid ataupun ke Aegis gitu. Nanti langsung dibuka direct pakai namanya unit teknologi dari Creo gitu. Nanti misalkan dari apa part yang kita buka nih, misalkan dari SCP atau part solid ya kita buka tuh ada error yang tadi saya bilang atau ada missing surface, kita juga bisa melakukan reparasi di geometrinya. Nanti sampai benar geometri itu sampai benar-benar solid, itu bisa kita lakukan reparasi di Creo-nya langsung seperti itu. Nah, setelah itu kan tadi yang saya bilang ada proses DFM atau Design for Manufacturability. Jadi di sini proses checking ya, misalkan thickness, lalu draft angle dan lain-lain itu semua kita bisa melakukan di sini gitu. Setelah itu kita bisa masuk ke mode analysis secara flow ya. Nanti kita bisa melihat yang tadi saya bilang, saya mau mengetahui nih apa posisi run target yang sesuai itu seperti apa. Nanti dari Creo itu bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Nanti kita juga bisa mengetahui mode problems ya yang sering terjadi nih, misalkan ada air traps, weld lines, atau short shot, CDR juga banyak apa namanya isu-isu yang bisa kita hadapi dan bagaimana solusinya dari si mode analysis gitu. Terus juga ada tool design untuk pembuatan core cavity ya. Selanjutnya ada juga pembuatan mold base. Yang terakhir itu ada proses cam-nya. Jadi untuk proses cam-nya itu proses yang sangat penting karena setelah kita membuat core sama cavity itu biasanya kita harus membuat apa programnya ya, program cam-nya gitu. Terkadang kan dari mold yang kita buat kan memerlukan presisi yang tinggi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ganti-ganti software, ya kendalanya bisa aja geometrinya pas kita buka di software lain tuh rusak atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita misalkan menggunakan cam dari Creo itu langsung terintegrasi seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang akan saya bahas terkait
flow-nya ya terkait mold itu seperti apa di Creo dan bagaimana nanti kita langsung aja coba demonya ya di sini. Di sini saya coba buka dulu software Creo-nya ya. Oke, sebentar. Ini saya coba buka dulu ya Creo-nya. Oke. Nah, di sini udah terlihat ya semuanya ya partnya nih. Jadi ini tampilan dari Creo-nya. Jadi mungkin yang biasa pakai software 3D CAD, yang udah biasa pakai software 3D CAD ya, itu mungkin nggak asing dengan fitur-fiturnya ini kayak extrude, yang lain-lainnya. Jadi untuk yang baru memulai di Creo atau baru ingin belajar Creo sendiri, gitu ya, itu nggak begitu apa ya, nggak begitu asing lah karena secara umum user interface-nya eh, sangat-sangat interaktif juga gitu. Nah, di sini saya udah ada part ya, plastik part nih dari salah satu klien yang di US ya, Polaris gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar jet ski ya, itu ini salah satu ininya lah plastik partner mereka gitu. Nah, di Creo saya coba open dulu ya. Ini kan udah kelihatan ya. Nah, di Creo itu kita bisa membuka semua file dari software lain. Nah, ini kalau misalkan saya coba lihat tipenya, sini tuh nanti Bapak Ibu bisa lihat tuh banyak sekali file-file dari software-software misalkan NX, Inventor, SolidWorks, Katia dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan punya nih 3D dari mereka file-file third party ini dibuka di Creo masih aman gitu. Jadi masih bisa terbuka file-filenya tanpa kita harus minta STP atau para solid lagi gitu seperti itu. Oke, terus selanjutnya kita coba ini ya, coba untuk langsung aja nih masuk ke demonya. Jadi di sini sebenarnya ini bukan dari third party lain ya, third 3D-nya. Jadi ini saya udah ada dari si Creo-nya sebenarnya. Jadi udah ada 3D-nya, tinggal saya coba melakukan proses checking ya. Jadi kita nggak melakukan proses separasi lagi karena ini udah solid sebenarnya udah solid body bukan berbentuk surface lagi seperti itu. Nah, langsung aja nih saya coba mau ngecek di sini ya. Di bagian analisis tab ini dia ada bagian untuk mengecek atau inspect geometri kita. Di sini saya mau coba mengecek draft angle ya. Nah, ini karena umum, karena di molding itu yang paling krusial adalah ngecek draft angle ya. Jangan sampai draft angle kita tidak sesuai sama yang kita butuhkan gitu. Nah, oke. Sebelum itu kita coba untuk ini dulu ya. Untuk buka dulu nih si draft analisisnya. Terus, oke, pertama ini mungkin saya coba untuk ini ya, pilih dulu permukaannya. Jadi saya di sini mau melihatkan ke Bapak Ibu semua atau memeriksakan ya angle-nya nih, draft angle-nya gitu. Nah, saya coba cek. Nah, di sini bisa ketahuan nih langsung ya draft angle-nya nih. Di sini saya mau coba pakai mungkin 3 derajat ya untuk ininya, draft angle-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ternyata di bagian terluar dari si produk ini ya, sama bagian dalam itu kemungkinan 3 derajat nih angle-nya nih gitu. Tapi ketika kita coba sebentar ya, saya coba ganti ke ini. Nah, ketika kita lihat bagian dalam ini ada bagian rib ya. Bagian rib itu yang belum sesuai nih angle-nya gitu ya. Nah, ini ada bagian yang warnanya beda. Jadi ini kita bisa lihat di color scale-nya ya. Color scale itu dia menunjukkan area mana yang memang sudah totally 3 derajat dan yang belum gitu ya. Nah, ini bisa ketahuan nih. Jadi ada gradasi warnanya tuh yang bisa nunjukin gitu. Nah, kalau kita lihat nih di sebelah sini tuh ada bagian yang memang belum nih, belum sesuai gitu ya, secara draft angle gitu ya. Nah, langsung aja nih, kita juga bisa melakukan proses penambahan draft angle langsung di geometrinya. Ini saya klik OK dulu aja. Nah, di sini sebenarnya saya udah buat ya, eh, udah buat draft angle-nya. Jadi saya coba resume aja di sini langsung ya. Saya edit dulu sebentar. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya. Nah, ini geometrinya ini sebenarnya ribnya ini itu
udah saya tambahin nih 0,8 derajat gitu ya, 0,8 derajat. Nah, nanti kita bisa lihat nih perubahan apa yang terjadi nih ketika kita rubah si geometrinya langsung gitu. Ini saya rubah 0,8 derajat, lalu saya klik OK aja nih di sini. Nah, ini kan kalau kiri kanannya kan sama ya sebenarnya ya. Frame-nya tuh sama 0,8 itu. Jadi saya langsung aja nih pindahin ke atas nih. Nih saya pindahin ke sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, jadi nanti kita ngecek lagi nih di bagian analisis itu kita ngecek lagi draft angle-nya. Cek lagi. Sebentar, saya coba cek lagi di sini draft angle-nya. Untuk direction-nya mungkin saya pilihnya. Jadi kalau direction itu, jadi untuk mengecek draft angle itu kita memerlukan bidang yang tegak lurus ya terhadap yang kita inginkan gitu. Misalkan nih saya pilih area ini gitu. Nah, ini kita ganti aja nih 0,8 ya, karena kita udah baru ganti tadi. Bentar, nih saya ulangin aja. 0,8, lalu saya pilih ininya, direction-nya ini ya. Nah, terkelihatan di sini nih. Oh, ternyata hasilnya itu sudah sesuai nih. Sudah 0,8 nih. Apa secara draft angle gitu ya. Ini kan tadi warnanya beda tuh yang pas kita bikin 3 derajat ya. Ternyata pas kita lebih kecilin lagi angle-nya ternyata tuh bisa tuh. Artinya di sini kita sudah ngecek secara DFM tuh sudah sesuai nih sama yang kita butuhkan itu secara draft angle gitu. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung untuk proses pembuatan mold-nya ya. Jadi langsung kita ngebuat si mold-nya aja langsung gitu. Nah, ini udah tinggal kita simpan aja. Klik file, klik save aja, langsung simpan ya. Nah, di sini saya akan buat langsung untuk mold-nya gitu. Tapi untuk sebelum ke mold-nya, karena ini kan udah masuk ke tahap ini ya, tahap DFM, selanjutnya kita akan proses proses pengecekan gitu. Nah, nanti biasanya untuk proses pengecekan itu ada di sebelah sini. Di application ini kita bisa melakukan proses mold analysis ya. Jadi ntar kita bisa melakukan simulasi flow ya di sini untuk mengecek secara apa namanya, secara moldnya itu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Oke, sebentar nih suara saya hilang ya. Oke, sekarang udah jelas ya. Udah jelas ya suara saya ya. Oke. Oke, kalau sudah jelas nih langsung aja mungkin eh kita mulai lagi ya. Nah, di sini saya mau coba tunjukkan ke Bapak Ibu nih mode analisis dari Creo ya. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi problem-problem di awal sebelum nanti masuk ke proses trial ya. Biasanya untuk trial gitu. Jadi kita coba cek dulu nih geometri kita ada sesuai atau belum. Nah, di sini saya ada satu apa namanya, satu penjelasan nih terkait pola analisis. Ini kita bisa nonton bareng-bareng aja. Oke. Nah, jadi di sini sama. Jadi di sini dia pakai produk yang plastik part juga untuk mensimulasikan secara aliran, sorry. Gitu. Oke, ini saya cepetin aja. Nah, di kita udah masuk ke tahap ini ya, flow analysis. Nah, kita bisa lihat nih untuk materialnya sendiri sudah hampir lengkap ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu memiliki material sendiri juga bisa dimasukin gitu. Nah, ini untuk penentuan gauge. Jadi gauge itu tempat si plastiknya itu masuk ke dalam cetakan ya. Nah, itu di Creo itu bisa otomatis Bapak Ibu. Jadi kita bisa milih pakai automatic gauge, ntar dia bisa nyesuaiin tuh area mana yang memang disarankan gitu untuk meletakkan si gauge-nya nanti gitu. Nah, ini bisa langsung dilakukan analisis ya. Jadi nanti kita bisa masukin parameter-parameter yang memang biasa kita lakukan di proses injeksi moldnya gitu. Ada filling time, melt temperature, dan lain-lainnya seperti itu. Nanti hasilnya juga bisa melalui bisa berupa report ya, report apa PowerPoint gitu nanti. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu udah ada yang familiar dengan Moldex ya. Moldex software untuk simulasi. Jadi Creo ini berpartner juga dengan Moldex untuk
melakukan simulasi gitu, simulasi aliran gitu. Nah, kita di sini bisa lihat ya analis resultnya. Jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan hasilnya dari Wildline, Sigmark, terus bisa juga ntar ketahuan air trap gitu-gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu memang sering terkendala di plastik partnya, sering terjadi defects, nanti bisa dilakukan simulasi terlebih dahulu nih. Kayak Kareo juga bisa gitu. Karena untuk simulasi ini ya mungkin cukup akurat ya. Itu karena kita tadi bisa masukkan jenis materialnya, terus filling time dan lain-lainnya seperti itu. Jadi ini cukup detail sebenarnya untuk simulasi dan penggunaannya pun juga cukup mudah ya karena tinggal masukin material, lalu pilih runner gate, lalu klik analisis saja langsung. Gitu. Jadi sangat-sangat mudah untuk pengaplikasiannya. Jadi secara umum menggunakan mode analisis dari Creo itu tidak perlu banyak penyesuaian lagi. Gitu. Oke. Nah, ini sudah ini ya. Apa namanya? Kita bisa lihat juga nanti animasi ketika proses filling itu juga bisa terjadi ya. Tuh. Nah, ini untuk animasinya ya, untuk proses filling. Jadi dengan satu software aja itu kita bisa melakukan simulasi juga nih, simulasi mode analysis gitu di software Creo-nya langsung. Ini untuk report, nanti reportnya bisa langsung jadi PowerPoint ya, ataupun nanti bisa berupa HTML untuk di semacam artikel lah gitu ya, seperti itu. Oke, nanti tinggal nunggu sebentar aja udah jadi reportnya ya. Jadi semudah itu menggunakan mode analysis di Creo gitu. Tidak perlu orang yang expert, bisa menggunakan untuk yang baru belajar juga bisa lah menggunakan ini. Dan kita bisa lihat hasilnya ya langsung di PowerPoint yang kita sudah generate otomatis ya. Nanti di sini kita bisa lihat apa hasil resultnya ya secara langsung seperti melt front time dan yang lain-lainnya gitu. Nanti biasanya kalau terjadi seperti sistem air trap gitu ya, nanti kita juga bisa melihat ada solusinya nanti dari si Creo-nya seperti apa gitu. Nanti di sini semua lengkap ya. Eh, ada advisornya gitu dan yang lain-lainnya dari si proses mold analysis ini gitu. Nah, ini yang kita bisa lihat result advisornya. Jadi ada program description dan yang lainnya. Kita bisa lihat solusinya. Kira-kira kita harus merubah apa nih gitu di bagian produk kita gitu. Oke, mungkin itu aja terkait mold analysis atau flow analysis yang kita bisa gunakan di Creo. Jadi kita nggak harus pindah software untuk melakukan mold analysis langsung aja di software Creo ini. Gitu. Oke, langsung lagi balik lagi ke ini ya produk yang ini. Jadi langsung aja kita masuk ke tahap pembuatan moldnya. Jadi ketika udah berjalan dengan baik, si apa sudah apa ya tahu hasil simulasi kita secara flow, nextnya kita akan melakukan proses pembuatan toolingnya atau pembuatan moldnya ya. Nah sebenarnya cukup mudah juga pembuatan mold di Creo ya, karena kita tinggal bikin aja nih. Saya mau bikin aja di sini. Saya pakai manufacturing ya. Saya langsung ke mold cavity. Di sini saya mau ganti aja namanya MFG ya, demo gitu. Oke, ini saya pakai eh, unitnya pakai milimeter aja seperti ini. Oke. Nah, ini tampilan dari si moldnya ya. Memang dia ada beberapa fitur tambahan yang memang khusus untuk pembuatan moldnya. Nanti di sini tuh kita bisa membuat parting line secara langsung parting line, parting surface, atau bahkan sampai ke pembuatan seperti ini, runner, lalu apa namanya, cooling ya, cooling dan lain-lain semua bisa langsung dilakukan di tool design ini seperti itu. Nah, nextnya kita langsung aja nih masukin reference modelnya ya. Jadi kita tinggal insert aja di sini, locate reference model. Saya pakai yang ini aja, ya, pakai yang
tadi saya udah demokan secara DFM, lalu saya pakai inherited biar datum-datum sebelumnya itu masuk ke dalam si tulisan ini gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat preview ya langsung ya. Klik preview di sini. Nanti kita bisa lihat nih, Bapak Ibu, hasil ininya nih. Ini produk kita ya, seperti itu. Nah, di sini saya pakainya single. Artinya di sini saya pakai single produk aja. Nah, kalau memang Bapak Ibu pengen lebih efisien, efektif, gitu ya. Tapi tergantung produknya juga sih. Kalau produknya masih terjangkau dalam satu mold base, itu bisa lebih dari satu ya, gitu. Tapi di sini saya pakai single aja. Nah, misalkan lebih dari satu bisa di area ini rectangular. Nanti Bapak Ibu bisa ngelihat nih di sini ya, lebih dari satu produk gitu ya. Ntar juga bisa disesuaikan arahnya atau jarak-jaraknya ya, seperti itu. Ini saya ganti dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini memang kalau kalau kita pengen membuat core dan cavity lebih dari satu ya, gitu. Untuk ininya nih, layoutnya seperti ini gitu. Nah, untuk yang circular juga ada di sini, itu juga bisa disesuaikan. Misalkan seperti ini. Atau ini kejauhan ya, saya bikin 80 aja. Terus untuk posisi juga bisa kita berubah seperti ini, radial misalkan. Nah, seperti ini. Oke, jadi layoutnya pun juga sangat-sangat eh, fleksibel ya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu saat mulai mendesain sebuah core atau cavity-nya gitu. Jadi saya balikin aja ke single ya, jadi biar dia satu aja ininya. eh apa Proses pembuatan bolt-nya agak lebih mudah untuk demo ini ya. Ini saya oke aja langsung. Ini saya oke aja. Nah, di sini saya klik download return. Oke, di sini kita udah melihat ya proses awal untuk kita insert si apa namanya geometrinya, lalu kita bisa membuat layout juga tadi yang saya jelaskan di awal ya, seperti itu. Nah, di sini yang memang terkadang rada riskan ya, itu terkait shrinkage ya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan software 3D yang pada umumnya aja, itu kita nggak ada nih fitur untuk shrinkage ya. Jadi ini penting juga, shrinkage kan penyusutan ya, pada plastik part kita. Tuh, jadi kalau kita tidak menggunakan eh, tools yang dedication untuk pembuatan mod itu memang dia tidak ada tuh fitur shrinkage-nya. Tapi kalau kita ini misalkan saya pakai Creo ini yang tool design ini itu bisa melakukan atau bisa menambahkan ya shrinkage di sini. Saya pakai shrink base scale aja. Lalu di sini saya pilih dulu nih kode sistemnya, saya pakai yang bawaan yang dari partnya ya, seperti ini ya. Lalu di sini saya mau pakai rasionya tuh 0,005 ya untuk shrinkage-nya gitu. Nah, ini memang ntar kalau shrinkage itu banyak produk beda-beda gitu ya. Tapi kalau ini saya coba contohkan pakai 0,005 aja untuk shrinkage-nya. Ya, klik OK jika sudah di sebelah sini. Nah, nanti dia akan masuk ke sini nih, shrinkage ya. Jadi shrinkage itu penyusutan ya pada saat kita melakukan injection mold gitu. Nah, selanjutnya di sini eh, kita harus membuat namanya workpiece ya. Jadi workpiece itu sebagai apa ya? Kita bilang sebagai base-nya lah gitu. Jadi base untuk core dan cavity-nya. Jadi sangat mudah di Creo untuk membuat workpiece-nya, tinggal kita klik di sini workpiece ya. Saya pakai automatic workpiece saja di sini. Nah, di sini itu Bapak Ibu bisa melihat di sini ada semacam balok ya. Balok ini semacam workpiece gitu ya. Jadi workpiece untuk si nanti core sama cavity-nya dibentuk gitu. Nah, di sini langsung aja saya pakai originnya yang ini ya, datum ini. Jadi supaya dia originnya di situ gitu ya. Nah, di sini saya tinggal masukin aja nih parameter-parameternya. Misalkan saya rubah berapa parameter ya. Seperti ini saya ganti nih. Ini 204. Jadi ini saya udah bikin sebelumnya parameter-parameter, jadi tinggal saya masukin aja. Ini 280. Untuk Z cavity-nya saya bikin mungkin 88 ya. 88. Dan ini satuannya milimeter untuk yang apa dimensionnya ini gitu ya. Ini saya bikin 164 otomatis oke. Nah, ini tinggal saya preview aja seperti ini hasilnya. Nah, ini udah jadi workpiece-nya ya. Ini saya langsung lihat aja ke orientasinya ke sini. Oke, ini tinggal di oke aja langsung.
Nah, ini jadi workpiece-nya ya. Seperti ini kurang lebih untuk yang workpiece-nya. Nah, selanjutnya adalah kita harus mendefinisikan ketika udah jadi apa workpiece seperti ini, kita harus mendefinisikan yang namanya parting parting line ya, gitu. Nah, karena kontur dari si produk ini cukup complicated ya, ini kan kompleks lah. Ini kita harus menggunakan curve lah untuk bikin kontur seperti ini, gitu. Jadi di Creo sangat mudah untuk membuat curve juga bisa pakai namanya ini eh, silhouette curve ya di sini untuk membuat parting line gitu ya. Bisa pakai silhouette curve. Jadi tinggal klik silhouette curve-nya. Nah, otomatis dia akan mengenerate parting line ya di sini gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih parting line-nya yang warnanya oranye ya. Jadi ini garis terluar dari si geometri kita gitu. Oke, ini kalau sudah tinggal kita klik ini aja nih, oke di sini. Oke. Nah, kita sudah membuat eh, parting line di sini ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin ini saya coba ganti dulu nih orientasinya ya. Nah, ini udah jadi parting line-nya nih kalau Bapak Ibu lihat nih jadi parting line-nya ya. Seperti ini. Selanjutnya itu kita harus mendefinisikan ya di sini menggunakan namanya ref part cutout. Jadi untuk mendefinisikan eh, apa tuh workpiece kita gitu, potongannya gitu ya. Di sini kita bisa menggunakan ref part cutout di sini. Tapi mungkin kalau mungkin lebih mudah, kita juga bisa mengganti display style kita ya. Di sini saya ganti coba menjadi wireframe agar lebih mudah aja gitu seperti ini. Nah, ini tinggal kita ini aja nih, tinggal kita pakai ref part cutout, tinggal kita klik checklist di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung juga nih ngebuat si parting surface-nya. Nah, untuk membuat parting surface juga cukup mudah di Creo, tinggal kita menggunakan fitur parting line ya. Di sini saya coba pakai parting surface, saya klik aja nih. Nah, di sini saya akan pakai metode namanya itu skirt surface ya. Jadi skirt surface itu dia bisa mendefinisikan parting surface dari parting line yang udah kita buat sebelumnya. Nah, tadi parting line sebelumnya kita pakainya ini ya, curve tadi ini sebagai apa tuh namanya? Sebagai referensi utamanya gitu. Di sini saya pakai skirt surface saja. Nah, di sini saya coba definisikan dulu nih di menu manager ini ya. Ini curve-nya, lalu saya definisikan, saya klik done. Nah, ini klik done lagi. Ini kalau saya eh bentar nih saya coba definisikan ya. Saya klik dulu nih si ininya ya, si curve-nya seperti ini. Sebentar saya klik from list, saya pilih yang ini. Oke, ini saya klik done, lalu saya klik preview. Nah, jadinya seperti ini kurang lebih parting surface-nya. Tapi kalau kita lihat dari parting surface ini dia masih berantakan ya. Jadi masih belum beraturan nih. Tuh. Jadi ini arahnya masih kemana-mana gitu. Nah, kita bisa ngerapihin nih di sini. Ngerapihin si parting surface ini. Caranya juga cukup mudah. Tadi kan kita masuk ke ini ya, ke curve ini. Nah, untuk kita merapikan kita bisa menggunakan extension di sini. Extension lalu klik define. Nah, kita pakai ini aja nih extension ya untuk eh, merapikan ya parting surface kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini gitu ya, di bagian sebelah atas ini itu kan udah ada nih arah-arahnya nih. Ini arah-arah dari parting surface-nya nanti. Kalau ini kan ntar dia akan memanjang ke depan, extend ke depan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini agar lebih mudah lagi ini kita coba definisikan dulu nih. Saya coba tambahkan lagi di sini. Lalu saya tinggal ini aja nih, tinggal select area yang saya pengen bikin areanya. Misalkan saya mau coba select area ini ya, seperti ini. Nah, ini saya sudah pilih semua area sini. Nah, ini tinggal kita klik OK, lalu saya klik OK lagi di sini. Ini saya klik dan dulu. Lalu untuk arah plan-nya, kita jangan lupa pilih arah yang sininya. Gitu kan, karena dia akan ngadap ke sini gitu ya. Menghadap ke sini gitu untuk si parting surface nanti. Lalu klik OK aja, lalu udah. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Saya balik lagi ke top ya. Nah, dia udah terbentuk seperti ini gitu garisnya ya. Jadi ntar dia semua arahnya dia akan ke sana gitu.
si extension surface-nya gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melanjutkan pembuatannya yang sebelah sini, sini, dan sini. Caranya juga sama, klik add lagi, lalu di sini saya tinggal pilih areanya aja. Misalkan saya drag seperti ini nih. Ini saya pilih lagi areanya ya, seperti ini. Lalu saya klik eh, OK lagi ya. Di sini klik OK. Lalu untuk areanya, plan-nya saya pilih area sini. Seperti ini, lalu klik OK lagi. Nah, ini saya udah definisikan bagian sebelah sini ya, untuk menghadap ke sini. Selanjutnya yang bagian ke sininya, klik add lagi, lalu saya coba tinggal, nah, saya ganti lagi ke top. Nah, saya definisikan lagi ya area ini. Saya tinggal select lagi nih, sini, area yang ini ya, sampai sini, seperti ini. Lalu saya klik OK. Nah, ini udah terdefinisi, klik done. Lalu untuk plan-nya saya pilih yang sini aja, gitu. Klik OK aja, gitu di sini. Oke, ini udah sampai ke pin set 3. Terakhir nih yang ke sebelah sini ya. Ini saya tinggal add lagi, lalu saya ganti ke top view aja pandangannya. Ya, seperti ini. Tinggal saya select lagi areanya, misalkan sebelah sini ya. Nah, seperti ini, lalu saya klik OK. Sudah seperti ini, klik done, pilih plan-nya seperti ini. Nah, ini OK lagi. Nah, ini udah jadi semua untuk arah-arahnya. Jadi, fungsi dari extension control ini sebenarnya lebih ke arah kita merapikan aja surface-nya gitu. Sorry, parting surface-nya gitu. Nah, ini udah tinggal kita klik OK OK aja di sini. Tuh, lalu bisa klik preview. Nah, jadi lebih rapi kan ya bentuknya seperti ini. Jadi lebih lebih rapi gitu. Area-areanya lebih rapi parting surface-nya. Kalau udah seperti ini, sebenarnya udah tinggal kita melakukan proses yang lainnya gitu. Ini kalau saya klik OK aja. Ini jadi untuk si parting surface-nya seperti ini. Selanjutnya nih tinggal saya klik checklist. Terus kita akan melakukan penambahan ini ya. Jadi di sini tuh saya pengen ngebuat si siapa namanya si moldnya itu dia berundak ya. Dia ada stepnya gitu. Nah itu kita coba membuat stepnya ya. Nah ini saya coba pakai sketch lagi di sini ngebuat atau menggambar ya. Di sini saya mau pakai top aja. Nah di sini saya akan ngebuat tambahan ini ya undakan di sini berbentuk rectangle kurang lebih. Jadi di sini saya mau pakai garis center line untuk referensinya. Ya, kita bikin gini garis center line. Sorry. Ini bikin garis center line. Di sini saya juga pakai garis center line. Oke, di sini saya udah menggunakan referensi center line untuk membuat garisnya ya gitu. Selanjutnya di sini saya mau langsung aja import ya sketch yang udah saya buat sebelumnya. Di sini saya klik open. Nah, ini saya coba drag aja ke sini ke bagian centernya ya. Di sini ke bagian center. Oke, nah ini saya scale saya rubah menjadi satu. Jadi biar 1:1 scale-nya seperti ini. Oke, ini udah saya buat. Jadi intinya nanti saya akan bikin dia tuh surface baru, surface tambahan untuk dia apa? Ada ininya, ada stepnya ya di area sini gitu. Oke, ini udah selesai. Tinggal kita klik OK lagi. Nah, selanjutnya kita akan bikin surface baru di sini menggunakan referensi sketch tadi. Jadi gampangnya kita tinggal klik ini lagi nih, model, lalu pakai namanya extrude ya, extrude. Nah, ini ke bawah ya arahnya. Terus ini saya ganti aja nih untuk optionnya, saya ganti menjadi to reference di sini. Nah, di sini saya akan pilih area yang ini aja nih. Saya ganti ya, saya coba akan pakai area blok ini sebagai referensinya. Oke, di sini saya coba ganti dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kasih taper ya. Mungkin taper itu kita kasih 5 derajat ya. 5 derajat. Tapi ini area terbalik kita mungkin minus ya, minus 5 seperti ini gitu. Nah, ini udah jadi surface yang baru. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ntar ada surface tambahan di sini gitu. Nah, ini udah jadi ya untuk yang surface tambahannya.
Selanjutnya kita akan bikin nanti undakan yang kedua itu di bagian bawah sini. Ntar dia akan ada naik berapa mili ya dari bawah ini. Next itu untuk jadi undakannya gitu. Nah, caranya juga cukup mudah. Kita tinggal pakai plan aja di sini untuk bikin ininya ya tambahannya. Bikin pakai plan. Di sini saya pakai referensinya plan yang bawah ini. Sorry, pakai plan yang ini. Lalu saya arahin jadi minus 57. Nah, seperti ini saya ganti aja namanya menjadi shut off ya. Jadi biar gampang diingat. Udah jadi seperti ini. Untuk yang plannya tinggal kita gambar lagi nih pakai sketch ya. Saya gambar lagi. Saya tinggal pakai project untuk memproyeksikan eh, plan tadi saya tadi ya gitu ya. Tinggal saya proyeksiin. Saya pakai complete loop seperti ini. Lalu klik checklist. Oke. Nah, di sini saya udah ada dua sketch. Nih, saya ganti dulu. Sudah ada dua sketch ya di sini ya. Nah, ini langsung aja nih kita eh, melakukan proses penambahan surface sebelah sini. Jadi untuk surface yang selanjutnya itu kita tinggal klik ini aja nih di bagian mold ya. Sorry, di model itu ada namanya fill surface. Jadi untuk membuat si sketch tadi itu terisi ya pakai fill surface gitu. Nih seperti ini, tinggal kita klik sketchnya. Oke. Oke, ini udah jadi semua yang kita butuhkan untuk membuat sebuah cordon cavity ya. Selanjutnya itu kita akan melakukan proses merging atau proses penggabungan surface gitu. Caranya juga cukup mudah untuk melakukan proses itu. Kita pertama akan melakukan merge yang surface ini dengan surface yang ini gitu. Jadi caranya pertama nih saya coba klik yang ini dulu ya. Sebentar, yang extrude. Coba saya cek dulu ya. Oke, ini udah benar ya. Dan di sini extrude kita coba edit dulu surface ya. Ini ganti surface aja. Saya lupa tadi ganti surface. Ini saya coba remove dulu ya. Saya coba edit sedikit. Ini saya ganti surface. Oke, ini sebelum mungkin eh, sebelum error ya. Ini saya coba balik lagi ke atas seperti ini. Saya edit dulu menjadi surface. Oke, ini saya ganti dulu ke variabel ya. Ini saya ganti surface. Sebentar. Oke, ini mungkin saya hapus aja ya. Ini saya hapus. Terus saya bikin aja yang baru pakai extrude ya. Ini saya ganti surface untuk sketchnya yang ini tadi. Terus ini nggak usah remove material. Jadi kita bikinnya standar aja. Ini pakai taper ya. Taper itu minus 5 ya. Tadi kan minus 5 ya. Seperti ini. Ini untuk arahnya kita ke tadi kan pakai yang to reference. Jadi tinggal kita pilih aja ini. Seperti ini. Oke. Ini tinggal kita klik OK di sini. Oke, tinggal proses selanjutnya udah selesai. Nah, ini tinggal kita melakukan proses merging ya, atau proses penggabungan surface ya. Caranya cukup mudah juga di Creo ya. Gabungin surface itu tinggal kita pilih yang ini nih. Sorry, yang ini sama yang ini. Jadi saya mau gabungin dua surface ini dulu. Lalu saya klik merge di sini. Nah, di sini kita bisa lihat hasil penggabungannya ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan arahnya kurang, kita bisa ke bawah seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini saya udah lagi gabungin nih surface-surface-nya ya, seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, kan dia jadi ini ya, jadi berbentuk gitu ya. eh si core-nya nanti gitu. Ini saya klik OK aja. Selanjutnya sama untuk next step-nya adalah kita tinggal merging lagi, menggabungkan ya di sini eh yang udah kita gabungin tadi nih, yang ini ya, sama ini saya kayak merge gitu. Nah, untuk hasilnya nanti kita coba pakai seperti ini. Bentar nih kebalik arahnya. Ini nah, jadi dia eh berundak ya nanti gitu. Oke, ini tinggal kita klik OK aja langsung. Nah, terakhir nih sebelum ke pembagian
volume split ya, atau ke pembagian antara core sama cavity. Di sini saya mau nambahin radius ya, biar nggak terlalu tajam nih antara core sama cavity-nya. Nah, caranya cukup mudah nih, saya coba ganti dulu select-nya ke edge ya. Lalu dengan saya klik kanan sini, di sini saya pilih area sini. Nah, area saya klik ini aja. Lalu saya klik ini. Nah, ini kita coba cari area yang tangent ya di sini. Nah, ini mungkin ini aja. Lalu saya bisa klik kanan atau klik model sini untuk bikin roundnya ya. Jadi round itu untuk bikin radius di Creo ya. Nah, ini saya bikin dari sini aja atau di ini ya, di model. Saya bikin round. Jadi nanti kita bikin roundnya 3,5 mungkin ya. Sorry, 3,5 misalkan. Nah, ini tinggal untuk ininya saya coba pakai ini aja nih. Eh rule base. Ini saya coba pakai tangent ya di sini. Atau saya coba pakai ini dulu, ganti ke ini, saya hapus ya. Ntar, partial loop. Ini. Nah, nanti kita bisa milih sih di sini mau apa, ads yang mana aja gitu. Sebentar nih saya hapus dulu. Saya delete. Balik aja nih ke standar ya. Nah, atau juga nanti kita juga ada opsi ya. Misalkan saya mau roundnya di sini aja nih, di luar aja itu juga bisa nanti. Di sini misalkan saya mau bikin di sini 6 ya. Roundnya 6. Nah, di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti ada roundnya untuk ya dia biar nggak terlalu tajam aja antara core sama cavity-nya gitu. Oke. Nextnya yang terakhir ya. Kita bikin lagi ref plat cutout-nya. Tapi sebelum itu kita langsung aja masuk ke volume split untuk membagi antara core sama cavity. Gitu. Ya udah nih, tinggal kita pakai ini ref plat cutout. Dia akan mengenerate otomatis nanti memilih workpiece dan juga part bodinya gitu di sini. Terus klik OK. Oke, ini sudah sesuai. Terakhir tinggal kita split antara core sama cavity-nya. Memuat volume kita pilih dulu ini, lalu untuk splitting surface-nya juga kita pilih yang ini. Seperti ini. Dia akan select ya. Lalu untuk apa? Ininya tinggal kita sesuaikan aja nih. Nih saya coba sesuaikan yang ini, mungkin ini ya, core-nya ya. Untuk core-nya saya bikin aja di sini core, di sini cavity. Jadi biar tahu bedanya antara core dan sorry, ini kebalik ya. Ini cavity di atas ya. Cavity di atas, ini core-nya. Oke. Nah, saya pilih aja nih seperti ini. Lalu nanti kalau misalkan salah di namanya, definisinya, ntar tinggal diubah aja gitu. Oke. Ini selesai untuk splittingnya ya, volume split ini dan ini udah selesai. Selanjutnya itu tinggal kita jadi ini sebagai solid ya. Jadi ntar tinggal di mode komponen, cavity insert, ntar tinggal kita jadiin solid seperti ini. Oke, ini udah selesai. Jadi ini udah jadi ya, sebenarnya udah jadi untuk eh, core sama cavity-nya. Jadi semudah itu sebenarnya untuk membuat produknya, kan cukup kompleks nih. Menurut saya ini agak-agak sedikit ribet ya secara kontur gitu. Jadi bisa langsung dipakai tool design di Creo gitu. Selanjutnya nih mungkin kita review dulu nih, untuk saya hide dulu aja si ininya ya. Yang tadi nih si workpiece-nya ya. Ini saya hide aja, saya blank gitu maksudnya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menyembunyikan nih si, si ref part cutout ini, saya sembunyiin aja ya. Jadi sembunyi gitu ya di sini. Lalu saya mau lihat nih secara tutup bukanya si moldnya seperti apa. Bisa pakai mold opening di sini. Lalu nanti kita bisa ngeliat nih, ngecek. Saya klik ini dulu deh, define move, areanya ini, klik OK. Lalu saya bikin ini 240 ya, seperti ini. Lalu klik define move lagi, bagian bawah. Lalu saya pilih untuk areanya ya.
ini minus 120. Oke, jadi nanti dia biar ketahuan buka tutupnya antara mold, sorry, antara core dan cavity-nya gitu. Ini saya klik dan, nah seperti ini. Nah ini masih ada ininya ya. Ini tinggal kita hide aja nanti. Kita hide di sini. Oke, ntar kita bisa juga lihat nih secara animasi ya, seperti apa. Nah seperti ini. Jadi ini udah ada terbentuk ya di sini antara core sama cavity-nya langsung gitu. Oke, ini udah selesai sebenarnya untuk proses pembuatan poolnya atau pembuatan mold sama, sorry, antara pembuatan core sama cavity-nya udah selesai. Nah nanti kalau sudah selesai kita bisa langsung masuk ke proses machining juga ya. Nanti kalau dari sini selesai ya, biasanya itu kita bisa langsung nih masuk ke proses machining ya. Dari Creo langsung nih di assembly, saya mau langsung proses ke apa namanya machining ya. Di sini saya namain aja MFG ya, demo 1 gitu. Oke, di sini, oke, sebentar saya ganti aja demo 2 namanya. Oke, di sini saya mau coba pakai eh, template yang ini. Oke, nah ini tinggal kita open aja sebenarnya sih. eh, Apa namanya 3D kita gitu. Kalau misalkan udah ada nih, udah pernah buat sebelumnya, tinggal kita open aja di sini. Nah ini nanti untuk proses machining sebenarnya gitu. Nah ini udah ada sebelumnya. Yang tadi kita buat kan antara core sama cavity-nya udah kita buat kan tadi sebelumnya. Jadi tinggal kita masukkan untuk proses machining gitu ya. Nah di sini karena udah sempat udah saya buat sebelumnya untuk machiningnya, jadi udah tinggal mudah sih sebenarnya. Nah ini saya coba orientasi saya ganti. Di sini saya coba mau lihat nanti untuk proses simulasinya ya, proses eh, simulasi camnya. Di sini material removal. Nah, ntar saya coba untuk cek dulu nih di sini di bagian mana ya? Sebentar saya coba cek. Nah ini kita juga bisa ngeliat langsung di material removal simulation ya, sini. Jadi ini udah masuk ke proses cam itu. Untuk proses cam juga cukup eh, mudah di Creo ya. Ntar kita langsung aja lihat di sini untuk proses camnya. Seperti ini. Nah, nanti udah step by stepnya. Nanti kalau misalkan kita mau lihat secara lebih detail lagi, di sini kita mau coba target ya, targetnya seperti apa. Lalu nanti untuk toolpath-nya mungkin kita nggak usah tambahin. Kita lihat material remove simulation-nya aja. Saya coba seperti ini ya. Gitu. Jadi di Creo itu sangat mudah ya untuk terintegrasi dengan tadi antara part design, lalu ke apa fault analysis, selanjutnya ke pembuatan core dan cavity, selanjutnya juga ke bagian pembuatan machiningnya seperti itu. Nah, ini udah tinggal kita melakukan simulasi untuk proses scam-nya aja di sini. Karena di Creo itu sudah mendukung emang khusus ya, khusus mendukung itu apa fitur-fitur tambahan yang memang menyediakan untuk proses machining yang cukup kompleks ya di sini. Jadi kalau misalkan nanti kita mau melakukan proses apa roughing dan yang lainnya yang memang ada cukup cukup kompleks ya, nanti kita bisa melakukan di langsung di sini gitu. Di eh, extension yang ini gitu. Oke, ini udah selesai ya untuk proses scam-nya. Terakhir nanti tinggal masuk ke bagian eh, mold base ya di sini. Tapi untuk yang mold base mungkin untuk menghemat waktu ya. Jadi saya langsung aja ke video aja ya. Jadi biar lebih cepat ininya penjelasannya ya. Sebentar ini saya coba cari di file saya dulu. Oke, di sini langsung aja ya kita masuk ke proses moldnya. Nah, jadi setelah dari kita pembuatan core dan cavity di awal tadi ya. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap untuk proses pembuatan mold base ya. Jadi untuk mold base sendiri nanti dikira tuh cukup banyak apa standar part, lalu kita bisa membuat apa namanya pin ejector langsung di sini, membuat lubang, menambahkan apa namanya lubang juga secara otomatis di mold base ini gitu. Nah, ini saya cepetin aja ya untuk ininya. Nah, ini untuk prosesnya. Jadi yang
core grafiti yang kita udah buat sebelumnya di tools yang Creo ya, kita juga bisa langsung di proses yang selanjutnya nih di Creo juga gitu. Nah, ini langsung saya cepetin aja. Nah, ini udah jadi otomatis ya. Jadi untuk mold based extension ini kita nggak perlu bikin manual lagi nih flatnya ya. Jadi udah otomatis sudah ada bawaan standar dari industri ya. Jadi kita tinggal masuk-masukin aja ini parameter-parameternya gitu. Nanti untuk yang support support part lagi itu juga bisa kita tambahin langsung di sininya. Karena Creo menyediakan standar library juga nih di sini. Itu. Oke, nah di sini misalkan kita mau menambahkan buat apa? Ejector ya, ejector pin nanti juga bisa langsung di sini dari base dari sini juga gitu. Bisa sebutin aja ya. Nah, ini otomatis dia menyesuaikan dari si geometri kita nih. Kan tadi kita udah jadi Korama cavity-nya ya, gitu. Jadi dia bisa nyesuaiin posisinya berdasarkan datum poin gitu. Oke, terakhir nih ada komponen standar library ya. Di sini tuh kita bisa lihat ada banyak sekali. Nanti kita bisa gunakan langsung direct ke dalam si model kita atau ke dalam melt base kita seperti itu. Seperti ini. Oke, ini saya cepetin aja ya. Nah, terakhir pasti kan kita membutuhkan bill of material dan juga gambar drawing kan. Jadi setelah dari menggunakan fitur expert mode base ini dari Creo, nanti kita bisa langsung mengenerate secara otomatis tanpa kita harus bikin manual lagi gambar drawingnya dan bill of materialnya itu. Nah, ini saya coba tunjukin aja. Nah, ini untuk bill of materialnya ya, secara lengkap seperti apa. Terus kita next saja untuk pembuatan drawingnya ya, langsung. Nah, jadi untuk drawingnya akan tergenerate secara otomatis. Kita nggak harus bikin lagi eh, manual ya. Kalau bikin manual per part itu juga bisa, tapi kalau ini dia bisa langsung ada template-nya nih. Jadi kita lebih mudah juga nih untuk membuat gambar drawingnya seperti itu. Oke, oke. Ini seperti ini kurang lebih untuk eh, mold base extension dari Creo. Oke, mungkin itu aja dulu terkait demo saya terkait full workflow untuk dari tahap desain part sampai ke tahap pembuatan drawingnya dari Creo itu cukup lengkap. Dari kita ngomongin part design, lalu kita pakai untuk mengeceknya itu pakai fitur analisis di Creo untuk ngecek tadi draft angle, lalu thickness dan lain-lainnya gitu. Sampai nanti kita buat gambar drawing secara otomatis seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya terkait demonya ya. Oke, ini teman-teman ada yang mau didiskusin gak nih dari Mas Leo sudah presentasiin terkait Creonya ya, teman-teman semua. Jadi mungkin yang bisa aku coba simpulkan, Creo ini bisa lumayan enak banget ya teman-teman dari 3D, terus juga dia bisa untuk apa namanya simulasi langsung juga gitu kan, buka open file juga bisa dari apa namanya native file software manapun, dan juga untuk yang apa namanya proses 2D-nya pun juga dia bisa automatically bisa langsung kebuat dari 3D yang udah kita buat gitu. Nah ini sebenarnya nih Mas Leo nih ahlinya nih apa namanya teman-teman semua ya. Jadi untuk urusan software Creo ini bisa dikatakan Mas Leo ini salah satu one of yang sepuh lah ya. Artinya yang apa namanya untuk fitur-fitur yang jarang orang tahu biasanya Mas Leo tahu gitu. Jadi bisa dikatakan ya lumayan apa ya lumayan jarang lah ada orang kayak Mas Leo nih gitu. Nah ini ada yang mau didiskusin dulu kan nih sebelumnya untuk rekan-rekan semua. Ini juga tadi saya juga ngelihat ini ya apa namanya dari kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan dan juga udah dibantu jawab juga sama ini Bapak atau Ibu Ives nih. Ini kayaknya Bapak atau Ibu Ives nih user Creo nih ya. Makanya udah tahu banget nih. Oke. Oke. Ini ada yang mau didiskusin lagi?
Bapak dan Ibu. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan nih, Mas Leo dari Kak Syarah Hakim. Mungkin belum terjawab. Kalau Creo, apakah sudah ada library untuk pembuatan mold base-nya? Masih di mute, Mas Leo? Ya, ya, jawabannya ada. Tadi yang saya jelasin untuk mold base tadi cukup lengkap di Creo ya. Dari standar partnya industri molding ya. Biasanya itu dia udah menyediakan standar kayak apa? Spru bushing, tadi kayak dowel pin dan lain-lain itu udah ada gitu. Jadi ntar tinggal di insert aja dari library-nya gitu. Dan udah standar ini kok standar industri. Jadi ada Misumi dan yang lain-lainnya gitu. Seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti secara library-nya ada dan di library-nya pun itu Hmm. udah standar industri ya, Mas Leo ya? Ya benar. Oke, siap. Ini semoga semoga menjawab ya, Kak Syarah Hakim. Kayak ini juga dari Pak Juju penasaran sama harga software-nya. Ini gimana nih Mas Leo nih? Ini Pak Juju penasaran sama harga software ini. Nanti kalau yang nanya software mungkin chat aja nih ke Mas Heril ya Pak ya. Nanti beliau yang akan coba bantu jawab juga nih terkait harga software gitu. Hmm. Oke, oke. Kalau kalau mungkin gambarannya itu di Creo itu ada 5 versi Pak Juju. Istilahnya kita sebutnya itu T ya, T1 sampai T5 gitu. Nah, itu nanti ya namanya modul kan, biasanya tiap software juga kurang lebih sama. Ya Hmm. modul paling tinggi ya secara harga juga pasti akan lebih tinggi juga gitu. Cuman yang pasti ini nggak se apa ya nggak semahal kayak software-software pada umumnya sih gitu. Artinya let's say untuk Creo T1 pun itu juga udah mencakup workflow seluruh proses manufaktur gitu, hampir seluruhnya gitu. Jadi biasanya kalau dari pengalaman kita company-company itu ya biasanya lebih ke antara T1 atau kalau misalnya udah mau ke mass production dan udah kompleks banget itu baru ke T3 ke atas biasanya. Ini dari Muhammad Nur Huda, Mas Leo. Kalau untuk bentangkan part, apakah bisa? Ya bentangan part biasanya kan sheet metal ya. Itu udah bisa kok. Tapi ini kayak beda beda segmen. Kalau sheet metal nanti memang khusus untuk bagian apa bending ya gitu. Kalau ini kan yang tadi saya bahas lebih ke plastik part gitu. Tapi untuk bentangan kalau kasusnya di sheet metal itu bisa gitu di Creo. Oke, oke, oke. Sip. Itu secara gambaran seperti itu ya, Mas Nur Huda. Bisa, cuman mungkin apa namanya? Ini yang kita ini lebih ke moldnya ya, seperti itu. Benar. Oke. Ini dari Pak Saul Websa mau tanya apa software ini untuk Creo free atau berbayar. Jadi kalau Creo ini sebenarnya yang trial ada apa namanya Pak Saul, tapi yang berbayar juga ada gitu. Cuman ya biasanya untuk ke arah komersil itu udah pasti berbayar gitu. Ini kurang lebih sama kayak software pada umumnya kok Pak. Jadi ada ada apa namanya ada untuk yang trialnya juga seperti itu. Oke, ini udah saya bantu jawab ya, apa namanya Mas Leo. Terus dari Pak Luki, video demo ini apakah boleh saya atau kami download nanti untuk review step proses yang tadi terlewat oleh saya? Nah, ini gimana nih Mas Le? Biasanya nanti kita akan taruh di YouTube Petra Teknologi Hmm. Indonesia ya, Mas Leo ya? Hmm. Oke, Ya oke, nanti oke. ada di YouTube lah. Bisa ditonton Pak untuk detailnya lah gitu. Seperti itu. Mhm. Mungkin kalau di YouTube cek ini aja apa ya, usernya tuh Hetra Teknologi Indonesia. Logonya logo H ya, Hetra Teknologi Indonesia. Nah itu nanti di situ tuh banyak banget video-video webinar kita ya dari tayang hari ini atau yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi bisa di ke YouTube aja, Pak Luki. Terus dari ini dari Pak Luki lagi, 3D Part dari SolidWorks dan Autodesk Inventor, apakah bisa langsung diproses di Creo? Ini boleh dibantu Mas Le? Ya bisa jadi nanti biasanya 3D part yang native kayak SolidWorks dan Inventor kan mereka tuh kalau misalkan ke software harus di translate dulu ya ke STP minimal STP ataupun ke Parasolid gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai Creo nanti bisa langsung dibuka Pak file 3D-nya gitu. Tapi memang secara historical fitur nggak muncul tuh dia. Cuman muncul geometrinya aja. Nanti ketika Bapak mau mau menambahkan eh, atau memodifikasi si geometrinya nanti tinggal pakai fitur flexible modeling itu di Creo. Jadi semacam direct modeling yang mana
kita bisa mengedit secara langsung geometri yang memang basisnya tidak ada fitur bawaannya gitu. Jadi kita bisa nambahin lubang atau bikin pattern atau mirror itu bisa langsung secara langsung tanpa kita manual ya. Manual maksudnya di sini pakai extrude atau apa itu enggak. Kita tinggal modifikasi aja geometrinya pakai flexible modeling. Oke, oke, oke. Berarti bisa dikatakan bisa dan bisa di editable juga ya, Mas Leo ya. Benar-benar. Siap, siap. Ini dari Pak Nurhuda. Apakah ada trial kah? Nanti chat ke nomor yang tadi ngirim Zoom aja, Pak Nurhuda. Dan juga mungkin rekan-rekan yang lain. Untuk kondisi misal mau trial atau mau naik harga dan sebagainya. Karena kalau Creo ini kan juga dia versinya banyak ya. Ada yang untuk student, ada yang untuk apa namanya komersil juga gitu kan. Ada trialnya. Jadi nanti bisa di chat juga aja ke tadi yang nomor WA. Udah teman-teman di share link Zoom ya oleh tim kami. Gitu. Ini dari Pak Juju, Mas Leo. Berarti Creo ini bisa langsung bikin G-code ya. Kami masih sebatas studi di konstruksi produk dengan mesin CNC router dan CNC laser. Sebenarnya bisa membuat jika secara langsung, tapi biasanya tuh ada spesifik mesinnya, Pak. Jadi mungkin kalau yang sekarang tuh fokusnya memang ke apa proses turning sama milling aja sih. Kalau routing setahu saya nanti bisa dicek dulu, saya cek dulu apakah post prosesornya tersedia di Creo-nya gitu. Karena kan setiap mesin masih beda-beda gitu post prosesornya seperti itu. Oke, 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 oke. Terus juga dari Pak Juju tambahan nih Mas Le. Dan bisa langsung jadi file 3D print kayaknya ya. Bisa nanti dari Creo kan dia ada juga tuh Pak file buat apa namanya mengolah 3D printing ya. Ini dari 3D yang kita buat di Creo nanti bisa langsung di generate di apa software atau di 3D printing yang langsung tuh bisa itu. Dan Creo ini dia support juga untuk metal aditif ya. Jadi nggak cuma plastik tapi juga metal itu juga support gitu. Tapi memang memerlukan extension khusus lah di sana. Oke, siap. Ini udah mulai teknis sih Mas Leo. Aku udah mulai agak-agak pusing nih. Mm-mm. Cuman aman. Oke, ini dari Pak Nazar, Mas Leo. Izin kalau untuk sheet metal gimana Pak? Apa bisa CAI juga? Nah, kalau Creo kan basisnya dia 3D modeling parametric ya. Jadi sebenarnya kalau sheet metal bisa, tapi kalau misalkan sheet metalnya itu untuk yang otomotif part gitu ya, kayak misalkan buat dice atau buat tooling yang otomotif part itu kan yang cukup kompleks ya sheet metalnya gitu. Kayak bukan cuma bending doang, tapi stamping lah hitungannya. Itu kalau di Creo memang kita cuma bisa bikin itunya aja tuh si partnya aja tapi kalau bikin sampai dash-nya atau apanya itu mungkin sekarang belum ada tuh fitur seperti itu untuk yang kasusnya di dash stamping gitu untuk yang sheet metal. Karena kan di bisa dash stamping itu dia memerlukan simulasi bentangan ya patternnya yang benar-benar cukup komprehensif juga tuh dia karena partnya kan kompleks gitu bentuknya geometrinya cukup rumit lah gitu. Nah, kalau Creo ini sejauh mungkin semacam bentuk-bentuk yang simple, sheet metalnya nggak terlalu ribet kayak bracket, kayak yang biasanya di barang-barang elektronik tuh itu juga bisa dibuat di Creo. Tapi kalau yang untuk biasanya automotive part yang stamping seperti itu mungkin di Creo belum saat ini belum bisa sampai sejauh itu untuk bentangannya gitu. Atau mungkin kalau CAE-nya ya simulasi CAE bentangan belum sampai sejauh itu sih gitu. Seperti itu. Kalau CAI-nya ngomonginnya stress analysis itu kita bisa ngasih stress analysis pada umumnya. Tapi kalau ngomongin sudah sampai proses stamping dan lain-lain tuh di Creo saat ini belum capable gitu. Seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Wah, ini banyak banget nih Mas Le yang lumayan nanya di luar tema ya, yang apa Hmm. namanya, yang nanya tentang bentangan, G-code, sheet metal. Oke, ini mungkin sebelum lanjut ke apa namanya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini aku izin share sesuatu ya, teman-teman. Jadi after dari free training ini, kita tuh sebenarnya ada free training nih, apa namanya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, yang mana free training ini tuh eh, sebenarnya bisa dikatakan khusus untuk company ya gitu. Jadi misalnya ada beberapa study case tertentu yang pengen dicoba atau di solving atau mau dibuktiin di Creo, ini boleh banget nih apa namanya Bapak dan Ibu kita free training di tempat Bapak dan Ibu gitu. Jadi ini bisa di scan aja atau nih saya coba lampirkan di
by chat ya, by chat Zoom. Nah, ini untuk free training Creo ya, Bapak dan Ibu, bagi teman-teman yang memang apa namanya pengen konsultasi atau nanya terkait di luar apa namanya molding yang sudah disampaikan oleh Mas Leo ya, apa namanya terkait misal yang tadi bentangan atau misal kayak sheet metal dan juga tadi Pak Juju mungkin juga itu yang G-code itu boleh banget apa namanya kita sharing-sharing lebih lanjut karena biasanya kalau dari pengalaman kita tuh mungkin kalau introduction ini masih agak ngeraba-raba ya artinya ini bisa nggak sih dipakai untuk ini gitu kan istilahnya kayak untuk proses manufacturing A itu gimana untuk proses B gimana untuk ya yang lain sebagainya itu gimana gitu jadi kadang dari introduction seperti ini suka muncul pertanyaan-pertanyaan atau apa namanya istilahnya kayak ini kira-kira kalau di Creo bisa nggak sih gitu nah maka dari situ kita biasanya suka ngadain free training seperti ini untuk istilahnya dari Bapak dan Ibu ketika mau improvement dari kondisi Kreo itu seperti apa gitu. Cuman ini akan kita coba khususkan ke perusahaan ya, apa namanya Bapak dan Ibu. Jadi ini free training sifatnya gratis. Jadi apa namanya kita fokuskan ke perusahaan untuk ya karena perusahaan kan biasanya study case-nya akan lebih eh, banyak ya. Nah itu nanti akan bisa kita bahas lebih jauh juga. Seperti itu. Oke, ini sambil melanjutkan pertanyaan ya. Ini dari Pak Musyafa nih Mas Leo. Saya biasa pakai ANSYS untuk simulasi. Apa dengan menggunakan Creo pada tahap desain ada kelebihannya dibanding software lain? Mungkin saya bantu jawab ya. Jadi bisa pakai simulasi di ANSYS ya untuk simulasinya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin software ya, baik itu CAD atau CAE, sebenarnya kalau di Creo kan emang partneran dengan ANSYS ya. Secara partnership tuh kita partneran sama ANSYS nih. Nah, kalau ngomongin secara desain, kalau menurut saya lebih mudah di Creo ya dibandingin di ANSYS gitu. Kalau di Creo kan parametric modeling artinya semuanya saling terikat gitu, asosiatif lah. Jadi mau bikin part, drawing ataupun nanti simulasi sederhana itu masih bisa di Creo gitu. Untuk yang ANSYS sendiri sebenarnya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang cukup kompleks gitu, yang memang secara umum tidak bisa diselesaikan langsung di software CAD gitu. Jadi kalau simulasi-simulasi yang udah benar-benar spesifik yang harus dilakukan di ANSYS itu ya kita bisa langsung tuh masukin atau open file Creo langsung di ANSYS. Jadi ANSYS itu juga bisa buka native file dari Creo langsung ya, tanpa tanpa ditranslate ke SCP atau ke Parasolid gitu Pak. Itu. Jadi kalau ditanya lebih mudah mana desainnya ya lebih mudah di Creo untuk desainnya gitu. Seperti itu jawabannya. Oke, Oke, ini mungkin aku nambahin sedikit ya Mas Le ya. Mungkin Hmm. agak simpelnya, kalau Creo kan emang source engine-nya lebih ke dia CAD ya, apa namanya Pak Musyafa ya. Kalau ANSYS kan dia lebih ke source engine-nya itu lebih ke CAE kan, lebih ke simulasi. Jadi ya itu kadang ada plus minus sih. Kalau misal di Creo ya bisa dikatakan untuk simulasi nggak bisa sekompleks ANSYS dan juga ANSYS pun juga sama ketika ingin modeling di sana pun juga bisa bisa dikatakan nggak sekompleks ya kita di Creo gitu. Jadi ya ada plus minus aja sih. Seperti itu. Oke. Lanjut nih Mas Leo dari Pak Dani. Apa mold desainnya bisa nanti setelah finish ASI disimulasikan dalam kurung motion? Ya bisa nanti untuk motion tuh bisa ntar setelah simulasi. Jadi sebenarnya motion di sini lebih ke itu aja Pak. Buka tutup ini aja apa ngelihat dalamnya dan apa tuh lebih ke bukan animasi yang kita apa ya bukan animasi yang proses injeksinya. Kalau proses injeksinya itu lebih ke simulasi tadi, mau analisis yang mana kita bisa ngetahuin kayak tadi air trap dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau untuk motion itu sebenarnya bisa sebenarnya lebih ke arah explode aja gitu, explode si assembly-nya aja gitu. Seperti itu sih Pak. Itu. Oke, oke, oke. Semoga menjawab ya, Pak Dani ya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya, teman-teman semua, karena udah jam 3:04. Ini mungkin dari Pak Amam. Jika gunakan software simulasi lain, ada namanya konvergensi atau validasi agar hasil simulasi mendekati nilai real. Untuk Creo sendiri, apakah ada juga tool validasi tersebut? Kemudian boleh tahu nilai error selisih antara nilai simulasi dan real?
Ya, sebenarnya Nah ini kalau di gimana Mas Le? ya sebenarnya kalau di software CAD itu juga ada Pak tingkat konvergensi ya. Jadi kan sebenarnya kalau ngomongin software CAE sama software CAD itu sebenarnya software CAD yang include simulasi ya, itu sebenarnya mereka juga punya semacam source engine sendiri gitu ya. Tapi karena Creo ini dia kerjasamanya sama Ansys, jadi untuk source engine-nya pakai source engine dari si Ansys gitu untuk running si simulasinya gitu. Nah, untuk tanya konvergensi ya, konvergensi kan ya seberapa dia akurat gitu ya secara simulasi gitu. Nah, mungkin saya belum coba langsung nih Pak. Saya bandingin langsung tuh belum pernah saya nyoba antara simulasi di software Creo-nya sama realnya seperti apa gitu. Tapi yang pengalaman dari klien-klien yang udah ada itu mereka cukup terbantu dengan hasil simulasi di Creo gitu Pak. Walaupun memang tidak sepresisi aslinya ya, tapi istilahnya itu bisa lah men apa men eh, me- menjaga kalau misalkan ini simulasi itu benar-benar bisa digunakan gitu. Itu bisa seperti itu. Untuk hasil konvergensi emang di Kira tuh ya tadi saya bilang untuk itu pakai solvernya si Ansys jadi ya kurang lebih kita ada apa kurang lebih ada kemiripan lah dengan saat kita menjalankan simulasi di Ansys gitu. Oke oke oke. Sip. Ini semoga menjawab ya Pak Amam ya. Ini Pak Juju ya sudah daftar Vitamin lanjutan wis. Siap Pak Juju, mantap. Ini bagi teman-teman juga boleh banget ya bisa di-scan atau tadi yang sudah saya lampirkan di atas. Itu juga boleh diklik aja nanti akan masuk ke WA yang dari Bapak dan Ibu juga dan teman-teman udah sempat komunikasi sebelumnya ya dan dari timku juga udah yang ngirim link Zoom. Nah, itu bisa dikontak aja seperti itu. Oke, ini mungkin terakhir banget ya, karena tadi pas aku baca nge-refer dari pertanyaan sebelumnya nih dari Pak Musyafa, maaf Mas, maksudnya kelebihan membuat desain di Creo dibanding CAD lain seperti SolidWorks ya, mungkin yang saya ini, dengan tujuan desain tersebut digunakan untuk CAE di ANSYS. Nah ini gimana nih, Mas Leo? Sebenarnya kalau kelebihan software apa ya maksudnya gini Mbak, kan semua CAD software itu bukan kelebihan ketika dia diekspor ke ANSYS ya, tapi lebih tepatnya tuh seberapa dia bisa membantu kita ngedesain ya lebih cepat gitu menggunakan software tertentu gitu. Jadi kalau ditanya hasilan 3D dari Creo dan SolidWorks apakah eh, mirip? Ya, saya bilang mirip-mirip aja gitu. Tapi kan di sini tujuan dari adanya CAD software kan untuk mempercepat desain kita gitu, mempercepat kerjaan atau tugas kita saat mendesain gitu. Jadi maka dari itu yang saya bilang Creo ini dia memiliki kelebihan salah satunya ya dia terintegrasi antara CAD, CAM dan CAE gitu. Kalau memang kebutuhannya kita lebih ke simulasi yang standar aja, statik, non linear yang memang udah umum lah ya, itu bisa langsung di software Creo-nya. Jadi Ansys ini ngebantu saat kita udah menghadapi case-case tertentu yang memang sudah cukup kompleks lah gitu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya hasilnya beda nggak sama ketika kita import ke Ansys, sebenarnya sama-sama aja antara SolidWorks dan Creo. Yang membedakan tadi secara umum eh, kelebihan Creo itu kita bisa terintegrasi aja dengan dengan workflow yang lain yaitu antara simulasi dan juga proses CAM tadi gitu. Seperti itu. Jadi rata-rata semua software desain sama Pak untuk hasil outputnya tergantung dari bagaimana kita desainnya aja gitu. Itu sih. Oke, siap 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 siap. Semoga menjawab ya Pak Musyafa. Sip. Oke, wah ini jadi ada pertanyaan lagi nih Mas Leo dari Pak Amam. Terima kasih penjelasannya. Izin naik kembali. Sekilas saya lihat secara logo Creo mirip dengan software open source Onshape. Apakah satu developer? Ini bisa dikatakan satu developer Pak Amam. Onshape itu punya PTC juga dan Creo juga punya PTC. Seperti itu. Ini aku bantu jawab ya Mas Leo ya. Silakan Mas Eril. Siap. Oke, mungkin
Udah cukup dari Pak Amam ya untuk pertanyaan terakhir karena ini juga udah lumayan overtime di hampir 10 menit ya. Harusnya kita jam 3. Cuma nanti misal dari Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua apa namanya mau filtering lebih lanjut, diskusi lebih lanjut di luar materi ini ya. Karena kan kita kan fokusnya kan lebih ke molding untuk di Creo ya. Nah, itu bisa apa namanya chat timku ya, apa namanya Bapak dan Ibu semua yang tadi sudah sempat menyampaikan link Zoom dan juga ini juga aku kirimin by chat Zoom jadi biar bisa apa namanya untuk kita get in touch ya untuk misal ada sedikit tertentu atau apapun yang lain gitu karena yang pasti untuk pembahasannya karena ini cuma di molding karena ini juga di dan apa namanya dari Bapak dan Ibu backgroundnya juga beraneka ragam pasti banyak pertanyaan banget cuman mohon maaf juga kita nggak bisa bahas satu persatu ya apa namanya terkait apa namanya bentangan atau sheet metal atau kita fokus ke ANSYS dan sebagainya itu nggak bisa kita dalamin banget karena apa namanya berkaca dengan waktu juga cuman ya itu tadi solusinya ini bisa ikut free training dulu ya apa namanya Bapak dan Ibu jadi biar kita bahas lebih jauhnya pun itu akan lebih enak seperti itu oke mungkin dari Mas Leo akhir kata ada yang mau ditambahkan Mas Leo. Oke, ini mungkin ini aja deh satu satu share lagi sebentar terkait apa customer story ya dari eh, PTC. Sebentar saya coba, sebentar, saya share dulu. Ya, jadi ini cerita singkat aja Bapak Ibu terkait apa terkait customer story. Jadi di sini ada customer kita yang di India. Dia itu pakai Creo juga untuk mendesain. Jadi ini produk mereka plastik-plastik part seperti ini ya. Jadi cukup kecil-kecil lah plastik partnya. Jadi mereka tuh menggunakan Creo dan ya secara hasil pun cukup baik ya. Dan ini nggak hingga 40% gitu. Mendesain secara efektif menggunakan Creo, menggunakan eh, extension yang saya sebutin tadi gitu di webinar ya. Tadi menggunakan tool design dan juga expert mode base gitu untuk mendesainnya gitu. Nah, untuk resultnya cukup apa? Cukup sangat bagus ya dari mereka sendiri. Mereka cukup terbantu dengan adanya Creo, desain lebih cepat, terus proses dari desain ke apa market juga akan lebih cepat karena dan dibantu dengan tools-tools dari Creo tadi gitu ya. Terus mengurangi kesalahan desain karena base-nya Creo parametrik dan asosiatif, jadi proses desainnya jadi lebih mudah, terintegrasi. Terus bagaimana ketika kita melakukan perubahan di geometri kita, dia akan berubah juga tuh di tool desain kita karena dia asosiatif gitu ya. Nah, itu adalah suara dari klien kita atau customer yang ada di dia. Jadi secara sedikit aja. Jadi kalau memang Bapak Ibu bekerja di satu perusahaan di mold gitu ya, memang membutuhkan solusi software yang lebih ringkas, lebih cepat, lebih efektif lagi untuk proses desain mold atau yang lain-lain itu bisa menggunakan Creo ini sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya Mas Ariel terkait Oke cerita dari oke customer-customer kita nih yang ada di dunia gitu ya, global gitu. siap. Oke, apa namanya? Terima kasih banyak Mas Leo ya untuk tambahan ya. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi, ini saya mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya ya, apa namanya untuk Bapak dan Ibu yang udah hadir dari jam setengah 2 tadi ya, apa namanya setengah 2 ya, sampai sekarang. Nih, terima kasih banyak udah standby dan juga mungkin mohon maaf juga ya ke apa namanya teman-teman dan Bapak dan Ibu. Setiap pertanyaan teknis itu nggak bisa kita dalamin semuanya. Mungkin ya itu tadi berkendala dengan waktu, cuman solusinya bisa apa namanya untuk free training juga aja ya, apa namanya Bapak dan Ibu kalau misal memang ada beberapa sedikit tertentu yang mau kita bahas gitu. Oke, mungkin dari saya akhir kata saya mengucapin terima kasih lagi apa namanya sebanyak-banyaknya ya apa namanya untuk Bapak dan Ibu udah hadir di free training ini. Nanti untuk kalau misalkan mau ngelihat dari rekaman dan sebagainya, stay tune aja di YouTube kami Hetra Teknologi Indonesia. Nanti bisa dilihat di situ. Kita biasanya suka upload webinar-webinar kita itu di situ semua. Seperti itu ya. Oke, mungkin sekian Bapak dan Ibu, itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat kembali beraktivitas. Waalaikumsalam, terima kasih. Siap, Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi siap wabarakatuh. sama-sama Pak. Terima kasih Mas Ariel, Mas Leo. Siap sama-sama Pak Luki.
Recording stopped.